Bante, Namo Buddhaya, Bante. Ya. Saya Avandi, tinggal di Medan. Bante, saya pernah ada keraguan. Apakah seorang bisa mencapai kesucian? Tingkat kesucian itu dia mesti melalui jalur meditasi, ataukah dengan mengumpulkan parami itu bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Bante? Oh, Sotapanna. Iya, masuk arus lah Bante. Apakah Iya. dia anagami, sakadagami, arahat? Karena kalau misalnya itu dia harus melalui meditasi, berarti semua orang yang mau masuk ke tingkat kesucian itu harus belajar meditasi, kan gitu Bante. Karena di masyarakat kita banyak pandangan, saya buat baik aja lah, saya nggak mau belajar meditasi lah gitu. Mohon pencerahannya Bante. Ya, perlu untuk mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahata. Itu perlu kejelasan. Kejelasan bagaimana? Kejelasan itu di Sang Buddha mengajarkan apa? Itu loh. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah sekali dua kali menyampaikan di sini juga. Pencapaian kesucian dalam agama Buddha itu tidak sulit. Tidak sulit. Ya, setidaknya untuk mencapai Sotapanna itu tidak sulit. Soalnya Sotapanna tidak usah berupaya untuk yang namanya bermeditasi, apalagi di tempat-tempat sepi bagaimana, apalagi sampai meditasi ke luar negeri. Bukan menyindir ya. Maaf. Di sini apa yang diajarkan Sang Buddha perlu diketahui. Nah, inti dari ajaran Sang Buddha itu adalah mengajarkan 4 kebenaran Arya. Yaitu keberadaan penderitaan. Keberadaan penderitaan ini perlu dikenali sampai sudah bisa mengenali keberadaan penderitaan. Nah, dengan mengenali keberadaan penderitaan ini saja ya dikatakan itu sudah mendukung untuk memunculkan sacak 3 yang terakhirnya. Ada penderitaan dan telah bisa mengenalinya. Nah, kemudian penderitaan itu bukan semacam sesuatu yang menyatu dengan yang namanya hidup. Tidak menyatu. Menyatu itu apa? Sifat dari hidup itu yang namanya pancakanda ini sedemikian rupa mengalami kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, ketuaan, penyakit, kematian dan sebagainya. Itu semua kalau menyatu itu seperti ini, ciri sifat, seperti warna yang ada pada benda. Ya, misalnya warna merah yang ada pada buah ini, buah naga ini. Nah, kita tidak bisa melepaskan warna dari buah naganya. Dan seolah-olah saja warna merah itu sudah menyatu dengan buah naga. Itu memang menyatu begitu ya, memang menyatu. Tetapi sesungguhnya warna merah itu dengan buah naga itu bukan hal yang sama. Begitu. Seperti halnya
ciri kotor yang ada pada tinja. Tinja mau dibersihkan bagaimana? Mau dibersihkan dengan air susu? Mau dibersihkan dengan bahan kimia apa? Kalau masih sebagai tinja, persepsi sebagai yang kotor itu selalu tuh tampak begitu. Selalu ada. Nah, ini beda dengan keberadaan penderitaan yang ternyata itu ada kemunculannya. Tidak lain adalah saat muncul kegandrungan. Di sana adalah muncul penderitaan. Kegandrungan itu menyenangi. Ya, menyenangi itu terbagi menjadi 3. Menyenangi hal-hal indrawi. Nah, setidaknya itu, ini aja cukup. Di antara 3 itu. Menyenangi hal-hal indrawi, menyenangi hal-hal yang didasari dengan pandangan keliru tentang sebagai yang kekal, abadi. Ya, kegandrungan yang didasari dengan pandangan keliru sebagai yang kosong, yaitu keberadaan tanpa sebab, tanpa akibat. Nah, tentu ini adalah uraian secara singkatnya ya. Kalau mau mengerti 4 kebenaran Arya harus duduk manis 2 jam setidaknya untuk mendengarkan. Betul, ya. Ini hanya bicara singkatnya bagaimana itu untuk menjawab pertanyaan saja. Begitu. Nah, karena ada kemunculan penderitaan, ditengarai sebagai yang ada kemunculannya, inilah pengertian tentang kepadaman penderitaan itu bisa ditembus dengan satu doktrin secara umum bahwasanya sesuatu yang wajar mengalami kemunculan, wajar pula mengalami kepadaman. Enggak ada yang ya secara logika umumnya itu sudah memang demikian. Sehingga kalau penderitaan itu ada dan keberadaannya itu ada kemunculannya, penderitaan ada potensi untuk menjadi padam juga, yaitu padamnya kegandrungan itu sendiri. Nah, jika ada kepadaman penderitaan, tentu ada jalan menuju pada kepadaman penderitaan. Jadi itu berurut. Nah, di sini antara yang kedua dan ketiga, ya, penderitaan itu ada kemunculannya, yaitu kemunculan penderitaan, dan yang ketiga adalah kepadaman penderitaan. Ada kemunculan dan kepadaman. Di sini keberadaan tanha itu, kegandrungan ini yang ada muncul, ada padam itu, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Karena apa? Ada padamnya. Sesuatu yang ada padamnya, dukkha, penderitaan. Dan sesuatu yang mendatangkan penderitaan itu patut dilekati tidak. Patut digandrungi tidak, patut disenangi tidak. Dan di sana sudah tertembus juga sesungguhnya kebenaran tentang anicca, ketidakbekalan. Dan itu bisa berlangsung sebagai penembusan pada dukkha. Karena sebagai dukkha yaitu dalam dukkha muncul yang namanya anatta, ketidakadadirian. Soalnya kalau itu mengerti sebagai yang ada diri, tentu tidak mendatangkan penderitaan. Karena mendatangkan penderitaan itulah sehingga disebut anatta, tidak ada diri. Oleh karena apa? Kalau ada diri tentu bisa mengatur, bisa memerintah, bisa mengharap sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tidak bisa. Nah, di situ. Nah,
Di sini itu dari empat kebenaran Arya itu tertembus anicca dukkha anatta sudah. Pokoknya mengerti empat kebenaran Arya ini sampai pada mengarah ke anicca dukkha anatta sebagai kesimpulan atau sebagai pengertian lanjutan dari empat kebenaran Arya. Dan dari empat kebenaran Arya itu apa? Terdapat apa yang namanya samsara di sana. Ya, ada kegandrungan, tanha. Nah, di tengah-tengah antara kegandrungan dan penderitaan, itu ada satu di tengahnya, namanya karma, perbuatan. Karena ada kegandrungan sehingga memunculkan perbuatan. Karena mengingini sehingga ada perbuatan, karena ada perbuatan sehingga ada hasil-hasil. Hasil-hasil ini baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, semuanya adalah dukkha. Meskipun lahir di alam surga, alam manusia, apalagi alam neraka, alam binatang, alam Brahma sekalipun, itu adalah dukkha. Mengapa dukkha? Karena keberadaannya itu ada kemunculan dan kepadamannya. Dan segala macam hal tentang apa yang namanya sisi-sisi batiniah itu bergolak, mengingini ini, mengingini itu, mengingini apa, tidak ingin ini, tidak ingin itu, semuanya itu sebagai pemicu munculnya keterhimpitan sebagai nama lain dari yang disebut dengan dukkha itu sendiri. Ini yang mesti dimengerti, bukan dharma apa yang lain. Kalau mau mengerti dharma, mengerti ini dulu yang paling awal sebagai siswa Sang Buddha. Ini yang disebut dengan mengetahui ajaran Sang Guru. Dan yang mengetahui ajaran Sang Guru, yang telah mendengar, yang telah mendengar, itu namanya yang sudah sotapanna. Sota itu artinya telinga atau yang arus pendengaran itu. Apana artinya masuk ke arus pendengaran. Apa itu? Empat kebenaran Arya yang sudah masuk ke arus pendengaran ini. Mengerti kebenaran, menembus kebenaran. Enggak susah. Enggak perlu mengikis kotoran batin sudah bisa mencapai kesucian sotapanna. Nah, tetapi sotapanna ya itu masih dalam tahap pemahaman. Nah, perlu ada pelatihan diri sebagai sekarang sekarang itu mungkin merasa sotapanna belum karena belum menembus empat kebenaran Arya secara maganyana balanyana begitu ya. Nah, ya memang tidak bisa memahami arti penting dari meditasi, dari pengembangan batin. Jangankan yang belum sotapanna, yang sudah sotapanna saja, males-malesan juga kok, enggan-enggan, masih menyenangi, masih menikmati, masih mau menikmati kesenangan-kesenangan indrawi, itu sotapanna. Sehingga bukan hal yang gampang untuk dari sotapanna untuk naik ke tingkat kesucian selanjutnya. Bukan hal yang gampang. Soalnya itu sedemikian rupa sebutannya itu adalah jeratnya mara. Jeratnya mara itu adalah jerat yang sulit sekali dilepas. Dan kita tidak terbayang mengapa sampai perlu bermeditasi. Kalaupun kita saya sudah merasa perlu bermeditasi, ya bagus. Tapi sebagian dari kita yang merasa perlu bermeditasi itu hanya dorongan secara dogmatis. Umat Buddha perlu bermeditasi ya, oh ya meditasi.
meditasi cemana. Begitu. Ya, itu tidak jelas juga. Nah, jadi kalau sudah pada tahapan mengerti menembus empat kebenaran Arya, sesungguhnya disebut atau tidak juga tidak masalah. Kita kan tergila-gila dengan statusnya, bukan tergila-gila dengan pencapaian nilai spiritualnya, barangkali. Di sini harus dibedakan. Tergila-gila dengan status apa? Status jana 1, status sanagami, status ada di bacaku dan sebagainya. Tergila-gila pada status. Ini harus dibedakan. Selama masih tergila-gila itu nggak akan bisa sampai. Soalnya ketergila-gilaan itu adalah nama lain tanha, kegandrungan. Bukan untuk melepas. Ya itu sampai di situ. Untuk tingkat kesucian yang selanjutnya ya itu nanti bisa lebih intensif. Tapi Bante, kalau yang mengumpulkan parami itu dia kan tidak melewati satu proses namanya perenungan dan mempelajari 4 kesunyataan, 4 kebenaran mulia, Bante. Sotapana kenapa? Maksudnya itu tadi Bante kan menjelaskan untuk mencapai memasuki arus tingkat kesucian itu kan harus merenung atau mempelajari tentang 4 kebenaran mulia. Iya, betul. Sedangkan kalau sebagian umat kita itu kan dia hanya giat ya saya mengumpulkan parami, saya lakukan kebajikan, tapi mereka nggak pernah merenungkan dharma. Permasalahannya itu adalah kita tidak menyalahkan mereka karena mereka digiring seperti itu. Mereka diberi pengertian seperti itu. Dengan cara berpikir yang berbagai macam, tidak bisa di luar kontrol lah, di luar kontrol. Nah ini yang sesungguhnya juga sedikit banyak itu memprihatinkan. Sebagai umat Buddha sampai puluhan tahun nggak ngerti 4 kebenaran Arya punya esensi yang bagaimana. Kan sayang banget. Memang rajin berdana, rajin menjalankan sila, rajin baksos, rajin ini itu, dan mungkin ada mengembangkan meta, cinta kasih, ada ini itu ya memang tidak jelek, itu nilai luhur. Tapi mengembangkan cinta kasih sampai yang tertinggi, sampai masuk ke alam Brahma, itu bukan jalan menuju ke kesucian. Meskipun metanya itu mentok sampai yang tertinggi, itu nggak ada celah untuk mencapai kesucian. Nggak ada tanda-tanda itu adalah jalan mencapai kesucian. Nah nanti selesai kebahagiaan di alam Brahma karena mengembangkan meta cinta kasih itu, selesai buahnya di sana, turun lagi ke alam manusia, turun lagi ke alam peta, ke alam neraka, ke alam binatang. Ini 4 kebenaran Arya itu yang utama, bukan kebajikan-kebajikan yang lain. Meskipun kebajikan yang lain itu juga tidak jelek, bagus dan sangat bagus. Lebih dari itu adalah sebagai anak tangga untuk mempermudah merealisasi nirwana, merealisasi tingkatan-tingkatan kesucian, mempermudah begitu. Kalau kita bahagia, kita merasa punya, kita lebih mudah enggak berbagi. Betul ya? Kasihlah, kasihan dia. Karena apa? Kita merasa punya, merasa ada. Tapi kalau kita tidak punya,
Sulit berbagi. Jadi kalau orang punya tataran nilai luhur yang lebih tinggi, punya potensi untuk mengembangkan kebaikan lebih besar dibandingkan yang belum punya. Dan itu tentu setingkat, artinya seiring dengan jenjang nilai spiritual yang dipandu atau dikawal menuju pada yang ke tingkatan yang lebih tinggi. Begitu. Ya, paham? Sudah paham. Ya, ya, untuk tingkatan kesucian yang berikutnya, karena pertanyaannya sampai di situ ya. Ya, dan juga waktunya juga ya untuk menjelaskan tentang sekatagami, anagami, dan apalagi arahata begitu, butuh waktu berhari-hari. Anumodana untuk ibu bapak ya, telah dengan penuh ketulusan, kesungguhan hati, serta tentu dengan bekal keyakinan yang benar pada Tiratana, menyempatkan datang untuk menyokong, untuk menyupport para biku dalam melancarkan hidup baik secara nyatanya, hidup secara fisik maupun hidup secara mentalnya, dan melancarkan juga proses pelestarian Buddha Sasana. Ya, soalnya dengan kehadiran para biku yang juga sedikit banyak punya kiprah ya dalam hal mengumandangkan ajaran sang guru, ada orang-orang yang masih banyak membutuhkan dan mendapatkan manfaat dari keberadaan para biku ya di sana sini, bukan hanya di satu tempat tentunya ya, 1-2 tempat, tapi di sana sini. Nah, penyokong para biku itu sehingga mendapati manfaat yang lebih dari sekedar memberi. Kalau kita memberi seseorang, orang di jalanan, itu jelek atau baik? Baik. Itu mengumpulkan kebajikan tidak? Ya. Yang menerima bahagia enggak? Iya. Tapi selesai sampai di situ. Nah, itu bedanya.